Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati, dosen pembimbing pertama saya, Ibu Dr. Marsofiati, SPD MPD, dan juga dosen pembimbing kedua saya, Bapak Maulana Amirul Adha, dan juga para dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurnia Putri dengan NIM 171242210 dari program studi D4 Administrasi Perkantoran Digital Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi Bisnis, angkatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal skripsi saya dengan judul Analisis Implementasi Pemeliharaan Arsip Inaktif pada PT XYZ. Seminar proposal yang akan saya presentasikan terdiri dari 3 bab. Yang pertama, bab 1. Untuk bab 1 itu terdiri dari subbab latar belakang, prariset, pertanyaan penelitian, dan juga tujuan penelitian. Baik, untuk latar belakang, perusahaan sebagai pusat dari seluruh aktivitas administrasi memiliki kewajiban untuk menyediakan data secara cepat, akurat, dan juga menyeluruh. Data tersebut berfungsi sebagai dasar penting dalam pengambilan keputusan strategis. Penerapan kegiatan administrasi di lingkup perusahaan bertujuan untuk mendukung pencapaian visi misi agar lebih efektif. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan tersebut adalah pengelolaan administrasi atau biasa disebut pemeliharaan kearsipan. Arsip sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan dokumen atau catatan aktivitas yang memuat informasi maupun bukti dari suatu kegiatan dalam berbagai bentuk. Selanjutnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Novitri dan Pidawati mengenai arsip. Arsip itu, pengelolaan arsip ada 4 macam pengelolaan arsip. Yang pertama, ada penyimpanan, lalu selanjutnya ada pengklasifikasiannya bagaimana, ada pemeliharaan kearsipan, lalu penyusutan arsip. Untuk arsip dinamis sendiri, itu ada 2 macam, ada arsip aktif dan juga arsip inaktif. Peneliti akan membahas lebih lanjut terkait pemeliharaan arsip, terutama arsip inaktif. Arsip inaktif ini dapat diartikan sebagai arsip atau dokumen yang intensitas penggunaannya telah berkurang dan nantinya akan masuk dalam masa penyusutan arsip melalui jadwal retensi arsip. Baik, selanjutnya ada prariset berdasarkan informasi yang didapatkan melalui wawancara singkat oleh pegawai PT XYZ. PT XYZ sendiri mempunyai hambatan dalam pemeliharaan arsip inaktif. Salah satu contohnya itu seperti keterbatasan fasilitas. Karena arsip itu penting untuk disimpan di ruang yang aman dan juga mudah untuk ditemukan. PT XYZ sendiri masih kurang dalam fasilitasnya, terutama adanya lemari arsip. Selain itu, berdasarkan informasi dari salah satu staf General Affair, gudang arsip PT XYZ yang berlokasi di Karawang juga memiliki pemeliharaan arsip yang kurang. Salah satu permasalahannya seperti kurangnya SDM yang paham soal arsip dan juga keterbatasan fasilitas. Untuk kantor pusat sendiri, alamatnya di Cawang, Jakarta Timur, dan gudang arsip sendiri alamatnya di Karawang. Dalam melakukan riset awal dengan pendistribusian kuesioner kepada 20 orang pegawai di PT XYZ,
Riset awal ini dimanfaatkan untuk memahami pentingnya pemeliharaan arsip inaktif pada PT XYZ. Hasil penelitian dapat disajikan pada uraian berikut. Dapat dilihat kondisi sebagaimana hasil prariset, pemeliharaan arsip inaktif, dan juga penataan penyimpanan arsip inaktif. Dan 35% itu kurang baik dalam penyimpanan arsip inaktif yang adanya di Gudang Arsip Karawang. Lalu untuk 40% kurang baik kondisi pemeliharaan arsip inaktif yang adanya di Karawang dan juga kantor pusat. Dapat disimpulkan bahwa hasil prariset ini, pandangan responden terhadap kuesioner yang disebarkan secara daring, dapat menunjukkan bahwa kondisi pemeliharaan arsip inaktif di lingkungan PT XYZ belum berjalan secara optimal. Hal ini sejalan dengan informasi dan komunikasi dari staf General Affairs mengenai kondisi gudang arsip PT XYZ di Karawang. Penelitian ini difokuskan pada implementasi pemeliharaan arsip inaktif di kantor pusat. Hasil prariset juga menunjukkan bahwa fasilitas penataan tempat penyimpanan arsip pada PT XYZ dapat berjalan cukup baik, sejalan dengan temuan pengamatan peneliti di kantor pusat PT XYZ Cawang, Jakarta Timur. Baik, selanjutnya ada pertanyaan penelitian yang terdiri dari bagaimana sih prosedur pemeliharaan arsip inaktif yang diterapkan pada PT XYZ, lalu bagaimana hambatan yang muncul dalam implementasi pemeliharaan arsip inaktif pada PT XYZ. Selanjutnya ada bagaimana dukungan yang muncul dalam implementasi pemeliharaan arsip inaktif pada PT XYZ. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk memahami bagaimana prosedur pemeliharaan arsip inaktif yang diterapkan pada PT XYZ. Selanjutnya mengidentifikasi apa saja hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi pemeliharaan arsip inaktif pada PT XYZ. Yang ketiga, mengetahui dukungan yang ada dalam implementasi pemeliharaan arsip inaktif pada PT XYZ. Baik, untuk selanjutnya bab 2 itu ada kajian pustaka. Untuk subbab materinya ada 3, konsep, penelitian terdahulu, dan juga kerangka berpikir. Konsep yang diteliti atau teoritisnya, menurut Fatur Rahman et al. Tahun 2024, pengertian arsip inaktif. Arsip inaktif itu dokumen arsip yang terdapat pada perusahaan atau dokumen lama, dokumen yang bertahun-tahun sudah tidak terpakai, itu disebut arsip inaktif atau intensitas penggunaannya itu telah berkurang. Contohnya adalah rapot. Rapot ini rekapitulasi data yang dikumpulkan nilai-nilai siswa dan dokumen tersebut biasanya sudah jarang digunakan dikarenakan sudah lulus sekolah atau lulus kuliah. Selanjutnya ada risalah rapat. Risalah rapat atau notulensi rapat ini digunakan ketika dokumennya masih aktif atau setelah rapat berlangsung. Untuk dipindahkan ke dokumen arsip inaktif ini, risalah rapat yang pertama harus ditindaklanjuti dulu, lalu diberikan kesimpulan apa saja hasil rapat tersebut, baru setelah itu dapat disebut sebagai risalah rapat dalam dokumen arsip inaktif. Selanjutnya ada perjanjian kontrak atau MOU. Perjanjian kontrak ini biasanya adalah tahapan pertama ketika seseorang melakukan transaksi atau berkontrak satu sama lain. Contohnya adalah perjanjian kontrak magang.
kontrak tersebut dapat tertera pada surat yaitu 3 bulan. Dan setelah 3 bulan tersebut, dokumennya sudah tidak terpakai dan juga dapat disebut sebagai arsip inaktif. Selanjutnya, ada pengertian pemeliharaan arsip. Sebagaimana yang disampaikan oleh Indriani, pemeliharaan arsip itu aktivitas melindungi keutuhan dokumen-dokumen arsip dengan memperhatikan sesuai dengan prosedur pemeliharaan arsip dan juga keselamatan arsip tersebut dari segi fisik atau informasi dokumennya. Selanjutnya ada indikator pemeliharaan arsip inaktif. Untuk indikator pemeliharaan arsip inaktif itu ada penyimpanan arsip, lalu SDM yang belum optimal, dan juga saran untuk melakukan penyusutan arsip yang nantinya sesuai dengan jadwal retensi arsip. Menurut Shiva et al., penyimpanan arsip inaktif ini ialah keberlangsungan arsip yang sebagaimana tidak dapat dipisahkan dari perusahaan. Contoh penyimpanan arsipnya, misalnya terdapat box khusus untuk menyimpan arsip, karena arsip inaktif itu termasuk dokumen yang kompleks dan juga penting atau data penting di perusahaan yang sudah lama berlalu. Oleh karena itu, penyimpanan arsip salah satunya butuh box arsip. Yang kedua, apakah dokumen arsip inaktif tersebut dan disimpan di ruangan sesuai dengan standar operasional prosedur, ruangan aman dari banjir, atau ruangan aman dari kebakaran, dan bagaimana ada ventilasi atau ruang ber-AC di ruangan arsip inaktif tersebut agar terhindar dari jamur. Lalu selanjutnya, arsip inaktif itu penyimpanannya harus memperhatikan kesehatan fasilitasnya. Seperti jika lemari tersebut berdebu atau sudah lama tidak dibersihkan, tentu tidak memungkinkan kecil akan tumbuhnya hama atau rayap yang tentunya nanti akan menyebabkan kerusakan pada arsip. Selanjutnya, menurut Sundari dan Lawanda, arsip inaktif itu membutuhkan tenaga kearsipan yang kompeten untuk melakukan pemeliharaan sesuai dengan prosedur standar yang berlaku. Kenapa penting banget? Karena tenaga kearsipan di perusahaan, karena arsip itu salah satu dokumen yang harusnya dibutuhkan dan juga penting, akan tetapi tidak semua di perusahaan karyawannya paham mengenai arsip, paham bagaimana fungsinya arsip. Oleh karena itu, dapat dibutuhkan tenaga kearsipan yang nantinya setelah dibimbing dan juga kompeten, paham betul soal kearsipan inaktif ini. Selanjutnya, menurut Rembulan dan Mayesti, pelaksanaan pemusnahan arsip itu tidak semuanya perusahaan melaksanakan pemusnahan arsip. Terkadang ada yang ditaruh di Indo Arsip dan juga ditumpuk di perusahaan. Untuk penumpukan dokumen tersebut tentu dapat mengganggu aktivitas dan juga dapat menambahkan pekerjaan kita kembali ketika kita mencari dokumen tersebut, maka akan kesulitan karena dokumen arsip inaktif ini sudah seharusnya dilakukan pemusnahan secara rutin agar tidak adanya dokumen yang menumpuk di meja ataupun di lemari arsip. Baik, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu ini, peneliti memiliki 5 penelitian terdahulu. Untuk yang dijelaskan ini
ada tiga penelitian terdahulu dengan judul Strategi Efektif dalam Kegiatan Penyusutan Pemeliharaan Arsip di Lembaga Kebersihan UPI. Untuk teknik pengumpulan datanya itu menggunakan deskripsi dan metode penelitiannya kualitatif. Untuk jurnal ini fokusnya pada kegiatan pemeliharaan arsip dan juga penyusutan pada lingkup kampus. Selanjutnya, peneliti juga menemukan judul yang dapat dijadikan referensi seperti pemeliharaan arsip di bagian satuan layanan administrasi pada kantor perwakilan Bank Indonesia wilayah Sumatera Selatan di Palembang memiliki kearsipan dan metode yang mereka lakukan melalui kualitatif, pendekatan deskriptif. Selanjutnya, ada pemeliharaan arsip di Sekretariat DPRD Kota Surakarta. Menurut Mulik et al. 2024, pemeliharaan arsip di sekretariat menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, ada kerangka berpikir. Lokasi penelitian yang dilakukan pada peneliti di PT XYZ ialah ada di anak perusahaan BUMN yang terletak di Cawang, Jakarta Timur. Perusahaan tersebut adalah perusahaan manufaktur dan banyak sekali infrastruktur yang sudah dikenal oleh banyak orang melalui PT XYZ tersebut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, terkadang yang dilakukan pada universitas atau kementerian dan juga agensi. Fokus penelitian ini adalah analisis implementasi pemeliharaan arsip inaktif, sedangkan penelitian selanjutnya berbeda dari segi judul, metode, serta lebih banyak membahas pengelolaan arsip dinamis. Baik, selanjutnya bab 3 atau disebut metodologi penelitian terdiri dari dua subbab. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian, yang kedua, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dilaksanakannya penelitian ini yaitu di PT XYZ selama 5 bulan, dimulai dari bulan September tahun 2025 dan Januari tahun 2026. Baik, selanjutnya ada metode penelitian data. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian menggunakan metode kualitatif. Lalu selanjutnya ada sumber dan sampel data penelitian. Sumber data penelitian ini ialah informasi bagi pewawancara. Teknik pengambilan sampel, pra- teknik pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling. Lalu mengambil sampel sebanyak 4 orang. Untuk sumber datanya itu ada tahapan-tahapannya seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data menggunakan observasi ketika praktik kerja lapangan, lalu melakukan wawancara terhadap informan, dan juga dokumentasi terhadap arsip. Selanjutnya ada teknik keabsahan data. Berdasarkan pendapat Sugiono dalam penelitian Nurfajriani et al. Tahun 2024, triangulasi yaitu pendekatan yang diterapkan peneliti melalui proses pengumpulan informasi data secara akurat. Dan teknik ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada teknik triangulasi teknik, teknik triangulasi sumber, dan juga triangulasi waktu. Teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti ialah menggunakan triangulasi teknik, yang tahapannya itu ada observasi, observasi secara langsung di tempat praktik kerja lapangan, lalu wawancara dengan staf yang hubungannya langsung dengan kearsipan,
dan juga teknik triangulasi sumber. Sumber ini adalah dari salah satu staf General Affair yang sudah memantau langsung bagaimana kondisi kearsipan di gudang arsip Karawang. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Menurut Komarudin dan Sadia tahun 2024, dalam praktiknya banyak sekali penelitian kualitatif menerapkan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, di mana tahapan peneliti dalam analisis data yaitu ada proses pengumpulan data. Menurut Mila, tahun 2023, teknik pengumpulan data ialah metode yang digunakan oleh peneliti guna mendapatkan dokumentasi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Lalu yang kedua ada reduksi data. Reduksi data itu proses menyaring serta menyederhanakan informasi mentah yang didapatkan melalui hasil penelitian. Contohnya seperti berkas atau catatan lapangan. Yang ketiga ada penyajian data. Penyajian data itu tahapan peneliti mengatur dan menampilkan hasil temuan dilakukan secara terstruktur agar informasi yang diperoleh mudah dipahami dan dianalisis sesuai dengan arahan peneliti. Yang terakhir, verifikasi atau kesimpulan. Penarikan kesimpulan dimulai sejak tahap pengumpulan data, sehingga peneliti harus mampu menafsirkan makna setiap informasi yang diperoleh dari proses penelitian yang telah dilaksanakan. Tahapan ini bertujuan untuk menentukan arah dan langkah selanjutnya dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan secara langsung serta saling berkaitan selama penelitian berlangsung. Baik, demikian pemaparan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Implementasi Pemeliharaan Arsip Inaktif pada PT XYZ. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila penjelasan kurang dalam segi wawasan atau pengetahuan dan maaf apabila ada kesalahan. Penyampaian materi seminar proposal telah saya selesaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menutup seminar proposal ini.